Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Pak Fahrudin dalam pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah menunggu lama, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, akan tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis, dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut menghubungi Todi. Mereka, para semut, juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jawabannya, ya. Gambar tersebut mendukung cerita. Karena pada gambar nampak Todi tertidur dengan mulut dan tangan kotor, sehingga pasukan semut merubungi Todi. Gambar sesuai dengan isi cerita yang dibacakan. Setelah melihat cerita tentang Todi tadi, coba cerita bergambar itu apa ya? Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Contoh cerita bergambar adalah komik. Unsur-unsur yang terdapat dalam cerita bergambar adalah pertama, panel, yaitu kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Yang kedua adalah narasi, berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Kemudian parit, yaitu ruang antar panel. Kemudian balon kata adalah untuk meletakkan dialog atau narasi. Selanjutnya, ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang dimaksud ilustrasi adalah ditunjukkan oleh gambar kanan paling atas. Kemudian parit. Parit adalah sela antara panel. Kemudian balon kata, yaitu balon yang berisi perkataan atau teks perkataan. Kemudian narasi. Narasi adalah teks yang menerangkan tentang situasi atau kondisi suatu cerita. Kemudian panel. Panel adalah satu kotak. Itu namanya panel. Anak-anak, sebagai manusia, kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernafasan. Saat kita sakit atau ingin berobat, kita bisa pergi ke apotek atau klinik atau rumah sakit. Akan tetapi, kita juga bisa mencegah penyakit pada sistem pernafasan dengan memelihara organ pernafasan. Berikut cara-cara untuk menjaga atau memelihara organ pernafasan. Yang pertama adalah dengan menjaga kesehatan organ pernafasan dengan melakukan makan makanan bergizi, berolahraga yang teratur, kemudian istirahat yang cukup.
Yang kedua adalah menghindari zat yang dapat merusak organ pernafasan. Di antaranya adalah tidak merokok dan menghindari asap rokok. Kemudian memakai masker ketika berada di tempat umum atau tempat yang kumuh atau kotor. Selanjutnya, mengurangi makanan yang dingin. Yang ketiga, cara memelihara organ pernafasan adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar, di antaranya dengan membuat ventilasi rumah, kemudian membersihkan rumah dari debu, menanam tumbuhan agar udara lebih bersih, dan juga mencegah ruangan lembab. Ya, nanti bisa dilakukan di rumah kiat-kiat untuk memelihara organ pernafasan. Baiklah anak-anakku, dari pembelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita diwajibkan untuk senantiasa memelihara kesehatan agar tubuh kita sehat. Terutama kita harus menjaga kesehatan dari organ pernafasan kita. Demikian pembelajaran dari Pak Guru. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kali ini. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.